Bismillahirrahmanirrahim. In lam tujalis illa nafsaka jalastuka. Apabila engkau tidak bercengkrama kecuali dengan dirimu sendiri, maka aku bercengkrama bersamamu. Apabila engkau tidak ngobrol kecuali hanya dengan dirimu sendiri, maka aku akan mengajak ngobrol kamu. Artinya bahwa ketika orang tidak berdialog dengan siapapun kecuali dengan dirinya sendiri, ya, jalasa itu duduk. Mujalasa itu artinya teman duduk. Teman duduk itu teman bercengkrama. Ya, mujalasa. Artinya kalau dia tidak berdialog kecuali dengan dirinya sendiri, amalnya apa? Sedang bertapa. Kalau sudah tidak berdialog dengan siapapun kecuali dengan diri sendiri, ya artinya dia sudah tidak keluar, tapi dia ke dalam, sedang berkholwat sendirian di tengah hutan. Begitu maksudnya. Baru aku berbicara kepada kamu. Jadi artinya bahwa kapan datangnya intuisi, kapan datangnya ilham, kapan datangnya wahyu, ya dengan ketika sendirian dong. Nggak mungkin ketika kamu di tengah-tengah keramaian. Gimana lagi? Nah sekarang kembali lagi umat Islam sendiri selama ini yang sudah menjauh dari petua-petua para sufi-sufi besar itu sampai yang mengharamkan khalwat, mengharamkan pertapaan. Ada apa hutan-hutan? Ajaran apa? Nggak ada dalam Islam pertapaan itu sampai sejauh itu loh. Jadi mereka sudah tidak kenal Nabi Muhammad itu bertapa di Gua Hiro tiap tahun tuh, nggak kenal kan, udah nggak tahu. Nah kalau berpoligami, nah itu masyhur. Kalau berselingkuh dengan perempuan lain, kawin lagi, nah itu. Ya Allah ya Rabbi. Jadi sudah tidak ada lagi intuisi, ilham, petunjuk, irhasat dan sebagainya dari Allah yang pada dia nggak ada, karena dia selama ini kan nggak pernah sendirian, selalu di tengah-tengah keramaian. Nah itu, istrinya datang ke sini, nangis dia, ya Allah, kecewa banget. Ya, sejak 25 tahun berumah tangga penuh kemesraan, buyar semuanya ketika ketahuan suaminya kawin lagi. Dan dia juga minta cerai kok. Saya bilang jangan pernah minta cerai, hadapi saja dulu. Ya, saya teguhkan hatinya, nggak kuat, sakit. Waktu melarat dengan saya, usaha bareng-bareng. Iya. Harta gonogo ini dipakai buat berselingkuh macam itu. Istrinya begitu menderita. Saya panggil suaminya. Dia berkeras, ini kan sunnah Rasul. Jadi dia tidak merasa berdosa sama sekali menyakiti istrinya itu. Sama sekali tidak pernah merasa berdosa. Tidak pernah merasa durhaka terhadap istrinya. Karena ini hak saya untuk berpoligami. Ya udahlah. Ya kan. Makanya Anda mesti tahu bahwa tidak semua negara Islam setuju dengan poligami kok. Di Turki dilarang, ya di Indonesia juga dilarang, di Indonesia hampir aja. Keburu di demo. Iya, akhirnya menjadi undang-undang pernikahan yang sekarang nih, itu kan tawar menawar. Ya, itu kan setelah tawar menawar dengan pendemo. Dengan para ulama, dengan para santrinya, dengan para ininya.
pada zamannya Pak Harto tuh undang-undang pernikahan disahkan itu akhirnya ujung-ujungnya apa? Ya alhamdulillah ya sekalipun memang poligami tidak dilarang, tetapi di situ diganti dengan pasal yang lebih elastis lah. Boleh kawin lagi, tetapi harus mendapat izin dari istri yang tertua dan juga tertulis dan diproses di pengadilan. Ya, artinya tidak dilarang, silakan, tapi asal istrinya setuju. Kayak ada nggak seorang perempuan yang setuju suaminya kawin lagi? Ya. Ada, dalam keadaan terpaksa. Ya, pilihan yang tidak bisa dibawa, intimidasi juga sih. Kalau nggak mau saya cerai kamunya. Hati-hati. Iya, atau istrinya dalam keadaan sakit, kanker serviks, tidak bisa melayani suaminya masih muda, kebutuhan biologisnya masih sangat mendesak sekali, ya tidak bisa ditahankan lagi, maka ya pilihannya daripada dicerai jadi janda dalam keadaan sakit nggak ada yang biayainya, ya udahlah dia izinkan aja suaminya kawin lagi semacam itu. Itu makanya jadi boro-boro dapat ilham, boro-boro dapat bisa bercengkrama dengan Tuhan, menyakiti hati istri saja dia tidak tersentuh hatinya kok. Ya minimal kalau hati kita sangat sensitif dan baik, melihat orang sengsara aja kita nangis kok. Betul nggak? Lagi kenapa stres seperti itu? Nah inilah makanya mujalah sama Allah itu terjadi ketika kita sendirian, bercengkrama dengan Tuhan, dengan diri sendiri. Itu membuat orang menjadi cerdas, menjadi transparan dan transandental. Karena ketika kita berdialog dengan diri kita sendiri, di situ tidak ada kepalsuan. Kita berdialog dengan jujur apa adanya dan mengakui dengan jujur apapun kesalahan yang pernah kita lakukan. Disitulah poinnya.